ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara sekalian, kita kena syukur pada Allah. Nikmat yang besar Allah masih pertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, untuk kita meraih, mengumpulkan harta kekayaan yang sesungguhnya. Harta kekayaan yang sesungguhnya, yang berharga. Bukan saja berharga nanti setelah mati, dunia pun akan ada nilainya. Apa itu? Amal. Hadirin sekalian, apa itu amal? Sikap, tindakan yang kita buat dalam 1 kali 24 jam itu sesuai dengan perintah dengan cara yang betul. Perintah dengan cara. Nah, inilah maksud Allah hantar kita ke dunia. Semua nabi-nabi Allah utus ke dunia untuk buat usaha maksud tersebut. Bagaimana setiap anak manusia memiliki amal yang sempurna. Mati di hadapan Allah membawa amal yang sempurna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum sempurna. Dan ini tuntutan. Bukan sekedar ya tergantung kesiapan saya. Tuntutan. Tuntutan harus sempurna. Perintah. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah di dalam Islam, di dalam amal, di dalam takwa secara sempurna. Kafah. Untuk mewujudkan kafah dalam amal, ini kita perlu butuh sifat takwa. Maka takwa ini perlu diusahakan. Setiap minggu khatib sampaikan. Takwa ini usaha kepada siapa? Bukan kepada orang Islam. Kepada orang-orang beriman. Islam belum tentu iman. Iman pasti Islam. Kita harus paham ini. Islam belum tentu iman. Tapi iman pasti Islam. Satu orang baru datang. Ya Rasulullah, saya beriman. Kata Jibril, katakan dia belum beriman. Dia baru Islam. Karena iman belum masuk dalam hati dia. Nah, untuk mewujudkan sifat-sifat takwa, kehendak-kehendak takwa itu butuh iman yang sempurna. Untuk iman wujud dalam diri kita, butuh usaha, hidayah yang sempurna. Siapa pemiliknya? Allah. Seorang kiai tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada anaknya. Hidayah tergantung Allah, tergantung keinginan orang itu. Bila orang itu ada punya keinginan untuk dapat hidayah, hijrah, maka Allah kasih hidayah. Karena pemiliknya Allah. Dengan hidayah iman sempurna, meningkat. Iman meningkat, wujud sifat-sifat takwa. Maka inilah bulan tarbiyah. Diwajibkan, manusia itu sifatnya lupa, lemah, malas. Maka itu diwajibkan. Kalau enggak diwajibkan nanti separuh yang buat, separuh yang enggak. Diwajibkan semuanya. Sakit sayangnya Allah, cintanya Allah, kasih Allah kepada kita, kepada hambanya. Maka diperintahkan semua buat usaha. Tetapi hasil berbeda. Hasil tidak semua kita dapatkan. Saya dan bapak, semua ibu-ibu, semua kita buat usaha 1 bulan penuh. Hasilnya tergantung kesungguhan orang itu. La'allakum tattaqun. Ini hasil takwa. Hasilnya itu tergantung niat dari awal. Maka Allah Subhanahu wa taala khatib. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Haqqa. Bertakwalah. Bukan sekedar takwa. Sekarang tuh kadang-kadang kita itu sekarang anak-anak muda suka. Orang-orang perempuan laki yang kaya miskin kota desa suka ya kita mah biasa aja lah. Nggak usah terlalu ekstrim.
Padahal ekstrim itu beda dalam agama itu ekstrim. Kalau ekstrim menurut otak kita, itu kalau orang jatuh dari ketinggi, sekian kita minum racun atau ketinggian kaki gitu kan. Nah itu ekstrim. Tapi dalam agama itu memang harus ekstrim. Menunjukkan. Dan itu perintah. Wa ma ana minal muslimin. Katakan saya muslim. Tunjukkan keislaman kita. Di kantor tunjukkan. Di mana saja. Ini namanya ekstrim. Menunjukkan keislaman kita. Nah, orang mengira ekstrim itu kayaknya Islamnya kayaknya ngebom. Nah, itu ekstrim benar. Bukan itu. Tapi setiap kita harus tunjukkan. Wa ma ana minal muslimin. Untuk menunjukkan keislaman kita, sikap kita sebagai orang Islam, ini butuh sifat takwa. Maka itulah usaha di dalam 1 bulan penuh. Allah wajibkan setiap insan, orang beriman untuk buat usaha. Supaya ada sifat takwa. Takwa itu bukan di sini, takwa enggak di sini. Nabi mengatakan, di dalam jasad ini ada satu daging, sekerat daging. Bila dia baiklah. Bila dia rusak, rusaklah segalanya. Apa itu? Wahia qol. Dialah hati. Hati ini raja. Ada orang mengatakan, ya saya hanya ngomong aja, asal hati saya bersih. Ini dusta. Kata Nabi, omongan dia sebabkan hatinya rusak. Rusaknya mata melihat hal yang haram, ya Ustaz Ridho. Bukan karena saya cuma lihat doang, nggak suka. Bukan karena hati kita rusak. Iya, itu karena rusak hati. Baik buruknya sikap itu tergantung hati. Maka hati itu ulama bagi tahu seperti satu lahan tanah yang tandus, kering, kerontang. Dulu di Temboro itu kalau ada pertemuan kita kumpul ini satu tempatnya pesantren. Itu tanah itu kalau kita gini lagi kering itu dipukul, itu bunyinya kayak batu. Keras. Itu tanah kalau tidak diolah kering. Kalau datang hujan maka tumbuh rerumputan. Kalau enggak dicabut tumbuhlah semak-semak. Dibiarkan maka hutan belukar. Ulama bagi tahu hati pun sama. Hati ini kalau tidak dirawat, tidak diusahakan, nanti seperti tanah tadi yang tidak dirawat. Maka muncul rerumputan. Apa yang senang datang ke tanah rumput tadi? Binatang-binatang ternak. Kerjanya makan, tidur, kawin, ngurus anak. Cari makan, urus anak, kawin, tidur. Kerjanya begitu. Ini sifat manusia. Kalau hatinya tidak dirawat, maka enggak beda, bahkan melebihi balhum Allah. Lebih daripada binatang. Paling rendah derajatnya. Jadi malaikat, manusia ini bisa melebihi malaikat derajatnya, bisa melebihi binatang yang paling rendah hinanya. Tergantung hati kalau tidak diusahakan. Maka tadi satu rumput. Kalau tidak diusahakan maka muncul binatang-binatang ternak. Kerjanya hanya makan, tidur, kawin, cari buat anak. Gitu aja. Nanti lama-lama semak-semak muncul sifat-sifat binatang-binatang yang berbisa. Binatang berbisa itu caplok ambil darah, tidak ngambil manfaat, hanya membeli mudara. Gibah sana, gibah sini, gibah sana, gibah sini, kesal. Tapi nggak ambil manfaat orang yang kita gibah. Ini ngetren perempuan maupun laki-laki. Kerjanya gibah sana, gibah sini. Dibiarkan lagi muncul hutan. Maka keluar sifat-sifat binatang buas. Egonya, yang penting gue, orang lain mau mampus terserah. Bukan saja dalam segi dunia, segi amal pun begitu. Bodoh amat, dia mau masuk neraka terserah, asal gue selamat, gue nggak ngerugiin dia. Ini juga nggak, bukan sifat manusia, bukan sifat orang beriman. Dia harus berbagi, harus kasihan, harus sayang, harus menghormati, menyelamatkan. Ini manusia, sifat orang beriman. Dibiarkan lagi, tidak dirawat, jadi tadi binatang ternak bisa, terus binatang buas, sifatnya ego.
Mikirnya makan apa, makan di mana, apa yang saya makan dan siapa yang saya makan tingkatnya. Terakhir adalah hutan belukar. Kalau pohon-pohon yang tinggi itu biasa Bapak datang binatang-binatang yang indah, terbang dari dahan satu ke dahan yang satu. Apa kerjanya? Pamerkan keindahannya. Anak gue dokter, kerja gue, usaha gue sekian, pendidikan ini. Kerjanya pamer sana, pamer sini, padahal tidak ngambil manfaat daripada yang dia pamerkan. Orang hanya mendengar. Ini kalau hati tidak dirawat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, bulan ini 1 bulan penuh, ini kita udah mau masuk akhir dari fase rahmat. Kalau kita dapat rahmat, insya Allah pengampunan dapat, pelepasan daripada itu minan nar pasti. Ini hasilnya dari awal kalau rahmat. Maka ini 1 hari lagi kita dapat tertutup pintu rahmat, masuk ke pintu daripada pengampunan. Mudah-mudahan khotbah ceramah singkat menjadikan kita untuk menjadi orang-orang yang insan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwalal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan warhamna fi Ramadan waftahna fi Ramadan wansurna fi Ramadan wahdina fi Ramadan warzuqna lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana wa tasallamhu minna wa taqabbala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil afiyah. As-sabiqati wal lahiqah. Ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Adh-dhahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallama alladzi usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa la nihayata li kamalika wa adadi kulli kamalih. Ana sallallahu wahsyatakum wa rahima gurbatakum wa tajawaza an sayyiatikum wa qabilallahu hasanatikum. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi au kama jaa fil hadis. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada tuan rumah Mas Ridwan Nur Adityawan beserta istri dan keluarga, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan dari keluarga ini pertumbuhan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, sehingga dari rumah ini keluar anak-anak yang menghafal Al-Qur'an, anak-anak yang soleh, dan dari keturunannya semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para jamaah yang hadir di sini dari mulai rangkaian kita kultum sebelum buka puasa, kemudian sholat maghrib dan dilanjutkan dengan sholat tarawih, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita umur yang panjang, sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih sibukkan kita dalam urusan agama. Nabi besar Muhammad mengatakan,
Allah Subhanahu wa taala kalau dia benci kepada seorang hamba, maka inna min alamati aradillahi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nih, kata Nabi. Allah tuh kalau benci sama hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kesibukan hambanya tuh nggak ada manfaat untuk dirinya. Sibuk tapi nggak ada manfaat untuk dirinya. Kita harus pikir diri kita coba. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi nanti, hari ini ada nggak kesibukan yang sibuk menurut kita tetapi menjauhkan kita dari Allah? Mohon maaf sekali. Ada orang sibuk bekerja tetapi lupa Allah, berarti Allah nggak benci sama dia. Ada orang bekerja, sifatnya mubah, bahkan sifatnya menjadi kebaikan, halal, kewajiban. Tetapi ketika dalam pekerjaannya dia lupa Allah, berarti menunjukkan Allah sedang marah kepadanya. Apalagi yang sifatnya cuma main game, main catur, seharian main catur nggak ada gunanya. Azan berkumandang dia sibuk dengan caturnya. Mancing, golf. Alhamdulillah kalau nggak lupa. Takut mas, takut. Tetapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala senang kepada hambanya, maka Nabi mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Kalau Allah Subhanahu wa taala sayang, cinta kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa sibukkan hamba tersebut dalam kebaikan. Dari kebaikan A melanjut kepada kebaikan B. Sehingga ketika perang Badar selesai, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat fa idza faraghta fansab. Tidak ada istirahat setelah berjuang. Dari mulai subuh kita bangun sahur, lanjut lagi istighfar, tahajud sambil nunggu waktu azan subuh. Setelah azan subuh kita kerjakan sholat qobliyah subuh. Setelah sholat qobliyah subuh kita mengerjakan sholat subuh. Setelah sholat subuh kita duduk berzikir sampai terbitnya matahari. Kemudian kita sholat 2 rakaat disebut dengan sholat Isra. Kalau bisa yang 4 rakaat. Setelah itu kembali ke rumah jam 7:30 atau jam 7. Sudah masuk jam 7 kita sudah bisa melaksanakan sholat duha. Terus ada kesibukan dalam kebaikan-kebaikan. Dan ini adalah ciri sifat-sifatnya para sahabat. Para sahabat itu ketika waktu sahur kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Para sahabat itu kalau siang, Masya Allah, sangar seperti macan. Tapi kalau sudah malam, maka lembek seperti anak bayi yang sedang kehausan. Nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Sehingga para ulama mengatakan rumahnya para sahabat itu kalau waktu malam seperti lebah. Tapi bukan kayak kita berisik nonton bola. Kalau dulu para sahabat waktu malam, apalagi waktu sahur itu waktu mustajab doa. Ya. Waktu sahur itu waktu yang paling mustajab untuk doa. Para sahabat itu di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menangisi dosa-dosa mereka semua. Padahal mereka adalah orang-orang yang telah dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Beberapa kali Nabi panggil teman-temannya, sahabat-sahabatnya, "Hai Abu Bakar, kamu dalam surga bersama saya. Hai Umar, kamu dalam surga bersama saya. Hai Utsman, kamu dalam surga bersama saya." Terus ada 10 sahabat yang disebut Asyratul Mubasysyarah bil Jannah. Tetapi orang-orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, beliau masih tetap menangis setiap malam. Kenapa? Karena paham tetesan air mata yang keluar ya dari mata kita itu bisa memadamkan api neraka jahanam. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, "Ainani lam tamassahumun nar." Ainun bakat min khasyatillah wa ainun takhrusu fi sabilillah. Ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka jahanam. Yang pertama, mata yang mengeluarkan air karena takut kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah, dosa kedua orang tua saya ya Allah. Ya Allah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Dosa teman-teman saya ya Allah. 1 tetes keluar bisa memadamkan api neraka. Yang kedua, mata yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di jalan Allah ini kata para ulama maknanya luas. Bukan hanya kita hirosah di waktu malam, bukan.
Kita baca Quran di waktu malam, kita sholat di waktu malam, sampai terjaga mata kita melek terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mata yang seperti ini mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Dalam riwayat hadis dikatakan dalam kitab Mukasyafa Al-Qulub karangannya Imam Ghazali rahmatullah alaih, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di situ disebutkan bab takut kepada Allah. Ketika hari kiamat tiba, maka malaikat Jibril lari ke hadapan Nabi, ketakutan. Ya Rasulullah, aku nih Jibril, aku nih membutuhkan syafaat engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa engkau wahai Jibril? Sesungguhnya hari ini api neraka telah menyambur-nyambur. Sudah 70.000 tahun perjalanan. Maka nggak bisa dipadamkan. Dengan tiupan nggak bisa dipadamkan, dengan doa nggak bisa dipadamkan. Maka Nabi mengatakan, wahai Jibril, sekarang kamu keliling, cari bekas-bekas air mata yang dulu pernah takut kepada Allah. Dicari oleh malaikat Jibril keliling. Ternyata ada tuh tetesan-tetesan bekas-bekas air mata yang dulu takut kepada Allah, menangis kepada Allah, dikumpulkan menjadi satu, kemudian dipercikan. Saat itu 70.000 tahun api neraka yang menyambar itu ke atas seketika padam. Kenapa? Karena air mata yang takut kepada Allah punya nilai besar. Air mata yang keluar dari mata yang takut kepada Allah punya nilai yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita bulan Ramadan agar bagaimana kita senantiasa dekat kepada Allah. Predikat tertingginya orang-orang yang setelah mengerjakan puasa apa? La'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kalamnya pertama dengan la'allakum, yang artinya ada harapan besar. Jadi la'alla itu litaraji. Jadi ketika ada kata-kata la'alla dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk mencapai predikat kepada tatakun itu harus ada korban. Bukan kita puasa tetapi kita tidur. Nah, orang yang seperti ini puasanya sah, tapi ibadahnya, pahalanya mungkin bisa jadi pahalanya kurang. Kenapa? Karena maksud Allah berikan puasa Ramadan kepada kita agar kita mendapatkan predikat tertinggi di hadapan Allah. Apa itu? Menjadi orang-orang yang bertakwa. Terus bagaimana untuk mencapai ketakwaan itu? Yang pertama, kita berpuasa mengikuti cara Nabi. Makanya Nabi mengatakan asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Perisai buat siapa? Buat orang yang berpuasa. Ya kullu amal ibni Adam, semua amalnya anak Adam buat mereka, illa shaum, kecuali puasa untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas pahalanya puasa. Dan orang-orang yang ketika berpuasa di bulan Ramadan, dia agar mendapatkan predikat tatakun adalah yang pertama Nabi mengatakan fala rofasa, jangan berkata rofas. Apa itu rofas? Mengeluarkan kata-kata yang pertama menyinggung saudara muslimnya. Contoh, kalau seandainya kita sebagai atasan, kita bentak anak buah kita, ya, kita bentak mereka dan dia tersinggung, maka itu dikatakan rofas. Hati-hati. Kemudian yang kedua, rofas di sini mohon maaf sekali, perkara yang perkataan yang menjerumuskan kepada percumbuan antara suami istri, itu bisa dikatakan rofas. Dalam hal haji aja nggak boleh kita rofas. Ya, dalam hal haji kita ketika sudah niat ihram, sudah niat umroh, sudah niat haji, kemudian kita bercanda sama istri, nanti beres haji kita cari hotel ya. Itu udah rofas tuh, udah nggak dibenarkan tuh. Begitupun dalam puasa. Dalam puasa makanya kenapa makruh ketika di siang hari puasa kita berduaan dengan istri. Takut ada perkataan yang sampai mengajak dia untuk melakukan hal yang memang di luar Ramadan boleh, bahkan disunnahkan. Tapi ketika siang hari di bulan Ramadan malah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani mencoba melakukan hal berhubungan suami istri di bulan Ramadan,
Apa kata Allah? Syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Maka dia wajib mengganti bertobat puasa 2 bulan berturut-turut. Padahal istri itu adalah halal buat kita. Tetapi ketika kita berhubungan dengan istri di siang hari bulan Ramadan, bukan menjadi halal tapi haram. Untuk tobatnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Fala rafasa. Kemudian yang kedua, wala yajhal. Jangan melakukan kebodohan. Kalau kita ingin mendapatkan predikat tertinggi nanti setelah Ramadan 30 hari kita dibakar oleh Allah, dosa-dosa kita ini, Ramadan kan artinya yaitu membakar. Ya, Ramadan ayyuharriku hadzunub kata para ulama. Ramadan itu artinya, dalam artinya Ramadan adalah panas. Sehingga maknanya kata para ulama, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada seorang hamba untuk mengosongkan semua dosanya. Wala yajhal, untuk mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, usahanya dari la'alla adalah kita tidak melakukan kebodohan. Maksudnya kebodohan bagaimana? Tidak marah-marah, tidak tidur aja seharian. Tidurnya orang ibadah puasa. Betul. Karena ibadah yang bisa dikerjakan dalam keadaan tidur ya puasa itu. Kalau sholat nggak bisa orang tidur. Karena syarat sahnya sholat hakalnya harus sempurna. Tapi kalau orang puasa, walaupun dia dalam keadaan tidur, tetap puasanya sah. Tetapi keutamaannya berkurang. Marah-marah juga sama. Nggak boleh kita marah-marah. Tahan. Balasannya orang-orang yang bisa menahan amarahnya surga. Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, surga bagimu. Nabi udah bilang begitu dalam hadis sahih. Maka orang yang paling kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukan orang yang bisa angkat beban yang besar. Orang yang kuat bukan orang yang bisa berjalan berjalan ribuan kilometer. Tidak. Orang yang kuat bukan orang yang senantiasa menang dalam bertarung. Tidak. Tapi Nabi mengatakan orang yang kuat adalah orang yang senantiasa bisa menahan marahnya ketika puncaknya marah. Dan orang yang sudah bisa menahan amarahnya ketika puncaknya marah, maka balasannya bukan Fortuner. Balasannya bukan Velfire. Balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Siap Mas Ridho? Belajar Mas Ridho. Bukan hanya Mas Ridho, teman-teman semuanya. Ya. Kita juga siapapun ketika marah, Allahu Akbar. Makanya Nabi mengajarkan ketika dalam keadaan marah, pertama kita harus apa? Duduk. Lagi duduk. Langsung duduk begini. Masih begini tidur miring. Tidur telentang. Kalau nggak bisa juga ambil wudhu. Karena marah itu kan panas, setan dia. Ketika masih wudhu, ketika sudah wudhu masih marah juga, sholat 2 rakaat. Nah itu terakhir tuh. Setelah sholat masih marah juga, mending keluar. Nggak usah ngeliat muka orang itu. Seperti itu. Saking punya nilai besar ketika kita bisa menahan amarah. Karena kenapa? Amarah itu adalah hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratum bisu, kata Allah. Sesungguhnya amarah yang ada dalam diri kamu itu adalah hawa nafsu kalian. Tadi disampaikan dalam kultum sore, ketika manusia akalnya kalah dengan hawa nafsunya, bahkan dia lebih hina daripada binatang. Balhum adol. Binatang tuh hina, dia nggak punya akal. Makanya dia bahasanya dia kentu di jalan ya nggak jadi masalah. Bikin hal apapun dia nggak jadi masalah karena nggak punya akal. Tetapi ketika manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan akalnya, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allahu akbar. Siapa yang bisa menahan amarahnya karena nafsunya yang telah menyelimuti hatinya, maka balasannya adalah surga. Surga. Apa itu surga? Isinya kenikmatan aja.
Nggak ada susah di surga tuh. Udah nggak ada encok, nggak ada payah, nggak ada gula, nggak ada pusing kepala. Udah nggak ada lagi marah di surga. Karena kita akan bertetangga dengan orang-orang soleh. Di antara kenikmatan surga yang tertinggi adalah nanti kita akan membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi sholat tarawih panjang-panjang itu sebenarnya nikmat. Kalau kita dugem aja katanya berangkat Jumat pulang keluar dari tempat dugem hari Senin, nggak kebayang saya. Nggak tahu saya itu, bingung. Sampai sekarang masih bingung saya. Masuk Jumatan, pulang Senin katanya. Innalillahi. Masa iya sholat tadi nggak kuat? Nggak kebayang. Makanya belajar, berusaha merasakan nikmatnya ibadah. Jadi nikmat ibadah itu akan kita rasakan ketika kita ada susah payah. Baru. Coba deh. Kalau kita pengen merasakan nikmatnya tahajud setelah kita lawan kantuk kita. Enak banget itu. Tapi kalau kita nggak bisa melawan hawa nafsu kita, kantuk kita nggak bisa kita lawan, sampai mati pun kita tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya tahajud. Makanya Nabi mengatakan al-musyahadah ba'dal mujahadah. Kenikmatan yang kamu rasakan sekarang setelah kamu susah. Mas Ridho sampai sekarang, titiknya sekarang setelah susah kemarin 8 tahun yang lalu ya Mas ya. Ceritanya begitu, baru serasa sekarang kita rasakan nikmatnya. Begitupun kita dalam ibadah. Sekarang kita capek-capek, orang-orang sekarang lagi pada di luar ngopi, ngobrol nggak kaluan, kita ngaji di sini. Maka nanti kenikmatannya kalau sudah masuk ke dalam kubur. Orang-orang yang celaka dalam kuburnya mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, mendingan dulu Engkau jadikan aku pasir aja ya Allah, daripada aku masuk ke dalam neraka kayak seperti ini ya Allah. Ya udah nggak ada artinya. Nah sekarang kita yang masih diberikan kesempatan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita gunakan nih Ramadan ini nih. Belum tentu Ramadan tahun depan kita jumpa. Di sekeliling kita pun yang Ramadan tahun kemarin masih ada, sekarang udah nggak ada, banyak kan? Banyak. Makanya seorang ulama mengatakan, namanya Ibnu Rajab mengatakan, lauki lali ahlil kubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Kalau seumpama Allah bertanya kepada ahli kubur, hai ahli kubur, sekarang semuanya saya tanya, apa yang kalian inginkan? Berangan-anganlah. Maka la tamannau yauman min Ramadan, orang ahli kubur semuanya sama angan-angannya. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa merasakan suasana Ramadan walaupun hanya sesaat. Itu penyesalan yang sudah tidak akan pernah terulang, nggak akan bisa kembali. Kita yang dikasih umur sekarang, kenapa Ramadan kita sia-siakan? Tahajudnya nggak mau, subuhnya kesiangan, sahurnya males-malesan. Bahkan ketika dalam keadaan puasa pun kita masih ghibah, masih mencaci, masih mencela. Maka orang-orang yang berpuasa seperti ini, kata Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Banyak nanti dari kalangan umatku mereka berpuasa Ramadan tetapi nggak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Siapa ya Rasulullah? Orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Siapa ya Rasulullah? Tangan yang tidak bisa menjaganya. Jadi lihat-lihat handphone, ketik-ketik nggak jelas, mata yang maksiat. Hati-hati tuh, makanya sekarang nih Masya Allah, godaan setan tuh banyak sekali. Ya kan, pusing kepala. Alhamdulillah kemarin di Nambire nggak ada sinyal. Sampai pusing saya ke Haji Haryanto, ini gimana ini Nambire ini, muter terus ini. Tapi itulah caranya Allah untuk tidak bermaksiat. Benar. Akhirnya alhamdulillah khatam Quran 2 kali. Di Ramadan ini kemarin di pesawat aja nunggu sampai landing baca Quran dapat 5 juz, 6 juz. Iya, daripada nggak ada kerjaan mendingan kita baca Al-Qur'an karena memang Ramadan itu adalah bulannya Al-Qur'an. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda
wal furqan. Masya Allah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz langsung 30 juz ke langit dunia. Dari langit dunia berangsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagian ulama mengatakan 23 tahun. Berangsur tergantung keadaan masyarakat sahabat pada waktu itu. Nih sahabat nih waktu itu masih senang minum khamr nih, turun ayat khamr. Nih sahabat nih masih suka main perempuan nih, turun ayat-ayat yang melarang bermain perempuan atau selingkuh. Ini ada orang-orang yang dulu di jahilnya masih suka berzina, maka turun ayat zina. Jadi ayat 30 juz itu 14 surat berapa? 6.666 ayat itu turun secara berangsur. Tapi dari Lauhul Mahfuz tuh Masya Allah tempat yang paling mulia, bukan tempatnya Allah ya, tempat yang paling mulia itu di situ disimpan gudang-gudang rahasia Al-Qur'an. Sehingga kata para ulama, Ramadan itu adalah bulannya Al-Qur'an. Rasulullah SAW kalau bulan Ramadan, maka Jibril tiap hari datang. Jibril tuh pagi datang, pagi turun ke dunia, berjumpa dengan Nabi, maghrib udah pulang lagi ke langit. Kata para ulama, Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan senantiasa simak-simakan dengan malaikat Jibril. Jadi Rasulullah yang baca, Jibril yang nyimak. Nanti gantian, Jibril baca, Jibril antum salah. Kurang satu ayat gitu misalnya. Rasulullah yang nyimak. Makanya Nabi itu paling senang ya, beliau tuh di dalam bulan Ramadan senantiasa hidup bersama Al-Qur'an. Imam Bukhari, beliau menghatamkan Al-Qur'an setiap Ramadan 60 kali. Dari pagi sholat subuh hatam sholat maghrib, di sholat maghrib hatam di sholat tarawih. Allah, kok bisa ya? Bisa, karena Allah kasih keberkahan waktu. Kalau kita waktunya, kan sama aja waktu 24 jam kan? Masa mereka waktunya 40 jam? Tidak. Mereka juga sama, beliau-beliau sama dengan kita waktunya 24 jam. Tapi Allah berikan keberkahan waktu kepada beliau-beliau itu. Imam Syafi'i rahmatullah alaih dalam satu hari di bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 3 kali. Berarti beliau menghatamkan Al-Quran selama 30 hari berapa? 99 kali. Yang sudah hatam Quran? Yang sudah hatam? Belum? Yang 20 juz? Alhamdulillah. Yang 15 juz? Masya Allah Mas Ridho. 10 juz? Alhamdulillah, Masya Allah. 5 juz? Alhamdulillah. Ya udah, 1 juz. Aduh, jangan sampai nggak baca, rugi kita kalau nggak baca nih, ya. Nabi mengatakan man qara al-Qur'an ya falahu asyru hasanatin. Barang siapa membaca Al-Qur'an maka baginya 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah kalian membaca alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Berarti alif lam mim ada 3 huruf. Berarti kalau dikali 10 berarti 30 kebaikan. Itu kalau di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dalam kitab Al-Majrumi disebutkan ila sab'u mi'ati di'fin. Balasannya bukan 30 tapi 700, setiap satu huruf 700 kebaikan. 700 kebaikan kali berapa juta ayat, berapa juta huruf itu. Masya Allah. Maka orang yang nanti setelah bulan Ramadan bahagia adalah orang yang di bulan Ramadan punya banyak kebaikan-kebaikannya. Insya Allah ya, dihatamkan insya Allah ya. Punya target. Dunia aja kita punya target, Mas, akhiratnya punya target. Ini orang jahil sekali kata Imam Athaillah As-Sakandari. Orang yang jahil adalah al-ghafil idza asbaha yanzuru madza yaf'alu bik. Orang yang jahil adalah orang yang ketika bangun tidur dia lupa Allah, dalam hidupnya nggak ada target agama. Nggak ada target agama, giliran dunia. Besok pokoknya harus tembus nih proyek Suzuki. Iya. Besok harus tembus nih pokoknya proyek-proyek.
Ya. Besok pokoknya harus jadi nih, ya kan? Bangun masjid di Nabire. Ada yang mau berangkat ke Nabire nih, Masya Allah. Bangun masjid di sana. Masalah kita dunia punya target. Mas akhiratnya punya target, dunia paling sementara. Sementara aja, 60 sampai 70 tahun. 70 tahun itu. Kalau udah lewat 70 tahun bongkok udah jalannya. Bongkok, makannya susah. Ya kan? Tapi kalau di akhirat, Masya Allah, abadan khalidina fiha la yamutuna abada. Di dalamnya selama-lamanya. Yang selamat ya selamat selama-lamanya, yang celaka ya celaka selama-lamanya. Jadi untuk menunjukkan, untuk mendapatkan kesuksesan akhirat, caranya di dunia. Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk akhirat, ya kan? Kalau ad-dunya darun jaza, ad-dunya darun amal, wal akhiratu darun jaza. Faman lam ya'mal huna, ya, barang siapa yang beramal di dunia, maka nanti di sana dia selamat. Tetapi kalau faman lam ya'mal huna, dia enggak ada amal di sini, maka nadimahunaka, dia akan menyesal selama-lamanya. Nauzubillah, menyesal. Penyesalan orang-orang ahli neraka tuh mereka mengatakan laukunna. Tuh bahasanya Allah pakai laukunna. Kayak seakan-akan gak ada peringatan kepadanya. Laukunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, kalau seumpama dulu saya dengar ya. Udah dengar sekarang tapi masih kalah sama hawa nafsu. Iya kan? Masih kalah sama hawa nafsunya. Udah tahu dia harusnya 10 hari keduanya adalah ampunan Allah. Wa akhiruhu itkum minan nar. Dan 10 hari ketiganya adalah kebebasan dari api neraka jahanam. Bagi siapa yang ingin mendapatkan seperti ini? Bagi orang yang sungguh-sungguh menyambut bulan Ramadan. Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntung orang yang senantiasa mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan Ramadan. Kalau sudah datang seperti ini, maka kita sungguh-sungguh beramal. Insyaallah. Yang sunnah dilipat gandakan menjadi fardu, kapan lagi? Misalnya Bang Arif sholat 1 juta rakaat sholat sunnah, dengan Mas Ridho sholat subuh 2 rakaat, tetap muliaan mana? Tetap sholat subuh, ya. Setinggi apapun sunnah tidak bisa menandingi wajib. Tapi di bulan Ramadan, barang siapa yang mengerjakan sunnah, maka dilipat gandakan menjadi fardu pahalanya. Terus yang fardu dilipat gandakan menjadi 70. Jadi sholat isya kita tuh tadi, sholat isya kita tadi itu seperti kita sholat isya 70 kali. Nggak kerasa. Kerasanya nanti kalau sudah mati. Alhamdulillah ya dulu berjamaah. Tadi tarawih kita, baca subhanallah kita. Ini kita nih duduk dalam tahlil kan ini wajib nih duduk seperti ini. Yang tasbih, tahlil, tahmid itu kan semua sunnah. Itu dilipat gandakan menjadi pahala fardu. Kalau kita di sini, ini sama seperti kita duduk dalam majelis taklim 70 tempat. Kelihatannya satu di sini, tapi hakikatnya menurut Rasulullah sama seperti 70 kali. Insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita semuanya. Aman ya Mas, sudah cukup ya insyaallah. Mungkin ada yang mau bertanya dulu di tema Ramadan ini? Baik. Nah, karena sudah terlalu capek. Sebenarnya belum terlalu malam sih. Ya kan? Masih ada makan enggak, Mas? Masih ada makan. Oh, masih ada makan katanya tuh, Masya Allah. Oh, ini yang itu. Baik, ayo, ada pertanyaan enggak? Baik, Mami mau nanya apa, Mi? Oh, baik. Zakat gimana zakat? Baik. Ya gimana? Pertanyaannya apa? Nih, kasih mana ke belakang? Mau pakai ini? Coba. Nah, dia pakai joki loh. Itu bini lu. Oh, bini. Bini saya. Ustaz, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya soal zakat, Ustaz. Bisa dijelasin, Ustaz? Oh, baik.
Zakat ini ada banyak, tapi yang wajib itu ya zakat mal, zakat fitrah ya. Zakat yang dikeluarkan seperti mal, pertanian dan sebagainya itu dikeluarkan setahun sekali. Kalau zakat fitrah itu ya sama setahun sekali, tapi di bulan Ramadan. Mulai bolehnya disunahkan, bolehnya bukan sunnah. Bolehnya zakat itu dikeluarkan mulai tarawih pertama. Itu udah boleh, udah sah tuh. Sekarang zakat fitrah. Ya, zakat fitrah boleh pas kita tarawih pertama tuh udah boleh dikeluarkan itu. Kemudian terus kesunahannya itu pas malam hari takbir. Kesunahan paling sunahnya tuh pas hari raya takbir. Sampai kapan? Sampai sebelum sholat tuh. Bahkan nanti ada waktu wajibnya. Waktu wajibnya tuh pas sebelum berangkat sholat. Pas mau berangkat sholat, kalau pengen mendapatkan keutamaan yang sangat sempurna, bawa beras kalian langsung ke sasaran. Sasarannya orang fakir, miskin dan sebagainya. Saya zakat nih kepada antum nih 3,5 liter pribadi saya, seperti itu. Kemudian Pak Ustadz, saya lupa karena sibuk bekerja. Bolehkah zakat fitrah dikeluarkan setelah sholat id? Sebagian ulama mengatakan boleh dalam mazhab Syafi'i. Yang penting sebelum waktu maghrib. Kalau sudah waktu maghrib maka udah nggak boleh, haram. Orang yang sengaja menunda zakat fitrah sampai terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal, maka Allah akan miskinkan hidupnya selama setahun. Awas, hati-hati. Jangan, ini kadang-kadang kita yang sibuk kerja nih. Kenapa ya kok tahun ini sibuk? Kenapa ya tahun ini kayaknya susah mulu hidup ya? Padahal proyek banyak ini, padahal kayaknya duit kayak banyak, tapi susah. Oh, ternyata kemarin, puasa kemarin dia nggak zakat. Orang yang sengaja menunda sampai akhirnya dia lupa, maka na'udzubillah min zalik, dalam 1 tahun ini dia Allah miskinkan, hidupnya dimiskinkan oleh Allah. Karena apa? Mempermainkan agamanya Allah, mempermainkan syariatnya Allah. Terus kepada berapa orang mustahik itu? 8 kelompok, 8 golongan. Lil fuqara'i wal masakin wal amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Dari 8 kelompok ini yang ada di sekeliling kita cuma 2. Yang ada di sekeliling kita cuma 2. Apa itu? Fakir sama miskin. Apa itu fakir? Fakir itu pemasukan dengan pengeluarannya dia, Masya Allah, lebih banyak pengeluarannya. Misalnya sehari cuma dapat 100.000, pengeluarannya 350. Itu dikatakan fakir. Kalau miskin tuh dia balance, masuk cepet, keluar cepet, kadang-kadang kurang. Nah, seperti itu. Jadi yang ada di sekeliling kita paling banyak itu adalah ya fakir miskin itu. Ini jangan kita kasih zakat sama orang yang mampu, jangan. Karena nggak tepat sasaran. Gorim juga kita nggak tahu. Kalau Gorim di rumahnya masih punya mobil, Gorim tuh yang banyak hutang ya. Kalau Gorim di rumahnya masih punya mobil ya bukan dikatakan Gorim. Gorim tuh betul-betul dia udah nggak punya apa-apa untuk bayar hutangnya sampai mentok, kecuali punya rumah tok. Baru Gorim handphonenya masih iPhone 12. Tat, saya utang saya sampai 1 miliar nih Tat. Ya bukan Gorim itu antum. Ya kan masih pakai mobil. Keluarkan dulu semuanya. Amil juga sama. Amil nih Masya Allah. Jadi orang-orang yang membantu mengeluarkan zakat di masjid itu bukan amil itu. Itu pembantu. Dan itu nggak ada haknya itu. Ya, nggak ada haknya. Kalau kita pengen dapat hak zakat, pengen ada hak zakat kepada kita, ya udah masukkan kategori aja miskin sama fakir. Misalnya Bang Arif, nih dapat beras nih, wah saya nggak ini, udah ya nggak apa-apa lah, miskin aja antum ya miskin. Kalau miskin dapat, tapi nanti miskin terus hidupnya, nggak jadi tinggal di Bintaro nanti jadinya. Ya, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang baru masuk Islam, yang hatinya kadang-kadang masih Islam nih bener apa enggak nih? Makanya saya mau tanya nih sama Bang Saul, Bang Mikdad, yakin kan sudah dengan agama Islam? Yakin. Kodani mana? Yakin dengan agama Islam? Kalau masih ada keraguan, itu yang dapat. Kenapa kita harus memberikan kepada mereka? Agar, oh ini ya ternyata akhlaknya orang iman nih. Kemudian kita kasih, ini loh bagian untuk kamu. Ini bagian dari Islam. Islam mengajarkan seperti ini. Seperti itu. Kemudian wal mu'alla wa fir riqab, hamba sahaya sekarang udah nggak ada, ya, udah nggak ada hamba sahaya. Kayak pembantu tuh bukan hamba sahaya, yang bantu bukan, ya.
hamba saya tuh total ya. Kalau dulu memang ada hamba sahaya atau budak. Jadi budak tuh mohon maaf sekali, kalau dulu memang layaknya seperti istri. Jadi bisa digilir, istrinya 1, hamba sahayanya 100. Dulu. Kalau sekarang udah nggak boleh, nggak ada. Wah kalau gitu sekarang yang banyak duit beli hamba sahaya terus kalau gitu. Ganti-ganti kalau gitu. Alhamdulillah ya hukum ini dihapus oleh Allah. Ya dihapus, wah banyak nanti di rumah ini hamba sahaya kalau gitu. Wafir riqab wal gharimina wa fi sabilillah. Nah, di antara fisabilillah ini orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian ulama mengatakan orang-orang yang menyampaikan agama. Ya, itu ada pendapat yang seperti itu. Yang paling dominan bagaimana? Ya teman-teman jamaah tabligh tuh. Kalau lagi keluar-keluar bisa dikasih tuh. Ya tanya aja mereka kalau lagi di pedalaman-pedalaman. Nah, seperti itu. Kemudian Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan ada kecelakaan, udah nggak ada apa-apa, baru kita kasih zakat. Kemudian zakat fitrah itu wajib bagi siapapun yang hari itu ada kemampuan. Contoh, ada si A miskin, sekeluarga nih miskin. Pas malam takbiran dia punya beras sampai 10 karung. Karena banyak yang ngasih ke dia, maka di malam itu sampai besok dia wajib zakat. Jelas di sini? Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan bagi siapa saja yang ada kemampuan pada malam takbir itu sampai besok. Kalau ada orang miskin, dia punya kemampuan, dikumpulin beras, ada duit segala, beras segala, dapat beras nih 10 karung, dapat duit misalnya 5 juta, terus keluarga dia pas ada 10 orang, ambil aja 3 liter, keluarkan tuh zakatnya. Kalau dia nggak mengeluarkan, maka dia masuk kategori orang yang mempermainkan zakat. Jadi zakat itu wajib kepada siapa saja, fakir dia wajib, miskin dia wajib. Selagi di hari itu, di malam takbiran itu dia ada kemampuan. Wallahu a'lam. Seperti itu. Dan utamanya zakat usahakan pakai makanan pokok. Utamanya zakat ya. Utamanya zakat pakai makanan pokok. Pak Ustadz, boleh nggak sih mengeluarkan zakat dengan duit? Sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Di antaranya yang mengatakan nggak boleh 3 imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal. Yang membolehkan hanya 1, yaitu Imam Abu Hanifah. Sehingga para ulama ambil kesimpulan, boleh kita membayar zakat dengan taklid kepada Imam Abu Hanifah. Berarti menurut hitungan Imam Abu Hanifah. Kalau seandainya menurut hitungan Imam Abu Hanifah itu zakat yang dikeluarkan misalnya per orang 150.000, ya kita keluarkan 150.000, bukan hitungan kita. Seperti itu, bukan 45.000. Bukan 35.000 kan? Misalnya kita makan beras biasanya yang seliter 10.000. Kita zakat pakai uang aja lah. Berarti kita keluarkan 35.000. Itu agak sedikit salah. Jadi kalau memang mau ikut pendapat kepada imam yang membolehkan, maka ya udah silahkan. Tapi saya pernah dengar Buya Yahya, beliau mengatakan dari ashab Syafi'i pun ada yang membolehkan zakat dengan uang. Jadi agak aman lah insya Allah. Terus yang lebih enak lagi bagaimana? Ya beras ya kasih uang. Gitu. Kasih beras 5 liter, jangan 3,5 liter lah. Kita keluarkan itu zakat tuh mengeluarkan harta kotor itu. Ya, jadi mengeluarkan harta kotor kita. Makanya kenapa para habaib nggak boleh nerima zakat? Habaib miskin nih, habaib ini ada habaib di kalangan kita, teman kita nih, miskin banget pokoknya. Pokoknya betul-betul miskin. Semiskin apapun habaib, maka dia nggak boleh nerima zakat. Kenapa? Karena zakat itu adalah harta kotornya orang. Masa pantas sih cucunya Nabi makan harta yang kotor? Seperti itu. Makanya itu hebatnya ulama sampai seperti itu, menghormati cucunya Rasulullah. Kemudian kalau paling enaknya, karena khilaful aula antara ada yang imam membolehkan dan imam tidak membolehkan, maka lebih untung, lebih amannya kata Gus Baha, kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, menghormati pendapat Imam Abu Hanifah. Keluarkan zakat 5 liter, kasih duit 200.000. Siap insya Allah? Kasih uang sekalian insya Allah ya. Karena kalau cuma uang, kalau cuma beras doang nanti dia kasihan. Karena nanti dia nggak bisa masak apa sebagainya. Kalau kita kasih uang 50 atau 100, yang ada kemampuan aja. Yang nggak ada kemampuan ya nggak apa-apa. Tapi insya Allah di sini mampu semua lah insya Allah lah ya. Jadi keluarkan zakat fitrah. Saya kasih 5 liter, nih uangnya buat tambah-tambahan besok bikin kupat. Nah seperti itu. Jadi untuk menghormati pendapatnya Imam Abu
Jadi kalau kata Gus Bak, kita bisa mendapatkan 2 pahala dari 2 imam. Insya Allah ya. Baik seperti itu. Kalau bisa jangan pas 3 liter setengah, dengan 3 liter setengah Mbak Gina ya. Jadi kalau bisa dilebihkan. Kalau bisa kita kalau mampu ya 10 kilo yang mampu biar bantu mereka juga seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik. Terakhir. Ini masalah keutamaan sholat sunnah. Ya. Kan ada sholat tarawih, ada sholat tahajud, ada sholat duha, sholat sunnah rawatib. Ketika mau mengerjakan sholat tarawih, tapi lupa untuk baca isyaknya, dan mungkin ada yang lupa sholat asar, tapi dia mengerjakan sholat sunnah malah tertib dan lain sebagainya, itu keutamaannya seperti apa? Tetap keutamaan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang disandarkan dengan sholat sunnah dengan sholat fardu lebih utama. Sholat yang disandarkan dengan sholat fardu yang mutlak ya, yang muqayyad, yaitu yang muakkadah juga adalah sholat rawatib yang disebutkan oleh Nabi 12 rakaat tadi. Rakaataini qabla subhi wa arba'un qabla zuhri wa rakaataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berarti berapa? 4 sama 2? 6. Kemudian wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Berarti berapa? 8. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Berarti berapa? 10. Wa rakaataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum salat fajar atau salat subuh. Jadi ada 12 rakaat. Siapa yang bisa mengerjakan satu hari, maka Allah akan berikan banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan satu istana dalam surga. Ini yang muakkadah. Yang kata para ulama, dalam safar pun Nabi gak tinggalkan. Dalam safar pun ya. Dalam safar pun Nabi gak tinggalkan. Kemudian ada lagi sholat-sholat yang tidak disebutkan. Maksudnya bukan muakkadah, bukan yang rawatib ini, tapi masih sanding dengan sholat fardu. Di antaranya apa? 4 rakaat setelah sholat duhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 6 rakaat setelah sholat maghrib. Yang biasa mengerjakan qobliyah maghrib 2 rakaat, ya kan? Kalau saya tidak mengerjakan qobliyah maghrib ya, karena wannasuhum yungkirun dalam kitab fikih itu. Kebanyakan manusia ingkar karena masih dekat dengan waktu asar, karena masuk terbenam banget. Yang mengerjakan nggak jadi masalah, karena ada sahabat yang mengerjakan, ada sahabat yang tidak. Imam Abu Hanifah nggak mengerjakan, kemudian Imam Malik tidak mengerjakan, Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal tidak mengerjakan. Alasannya apa? Wannasuhum yungkirun, karena kebanyakan manusia di tempat saya tidak mengerjakan. Jadi ketika ada yang mengerjakan jangan disalahkan. Saya mau qobliyah maghrib silakan. Saya mau sholat tahiyatul masjid aja silakan. Jangan sampai yang mengerjakan menyalahkan yang tidak mengerjakan, yang tidak mengerjakan menyalahkan yang mengerjakan. Ya, kemudian 6 rakaat setelah sholat maghrib disebut dengan awabin. Terus 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum sholat isya. Seperti itu. Terus dengan sholat tarawih tetap lebih utama ke ba'diyah isya. Ada orang ini tarawih tapi nggak ba'diyah isya, kurang nilainya. Mungkin sholat ba'diyah isya 85, tarawihnya hanya 15. Kenapa? Karena dia muakkadah juga, rawatib juga. Yang lebih sempurna lagi, dia mengerjakan ba'diyah isya tambah dia mengerjakan tarawih. Hati-hati ya, insya Allah ya. Kemudian tambah lagi dengan witir. Termasuk witir itu salah satu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi walaupun dalam safar, sama. Kalau yang lain-lain masih kadang-kadang Nabi mengerjakannya, seperti sholat duha dan sebagainya itu. Wallahu a'lam, seperti itu Mas. Intinya sholat rawatib, sholat sunnah yang paling sempurna adalah sholat rawatib yang 12. Kemudian sholat sunnah yang tidak disebutkan dalam rawatib tadi, tapi masih sandar dengan sholat fardu, baru yang lainnya. Mungkin nanti sholat tahajud dengan duha, ya tetap tahajud, karena dalam kitab Nihayatul Zain itu disebutkan sholat sunnah yang paling utama dikerjakan adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu malam. Kenapa? Karena antara dia dengan Allah itu ada kemesraan tersendiri. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, man talabal ula sahirul layali, barang siapa yang ingin mencari kemuliaan maka hendaknya dia bangun sholat tengah malam. Insyaallah ya, gitu Mas. Cukup ya, insyaallah. Kan tadi sudah doa ya, insyaallah ya. Kita mohon maaf kalau ada kekeliruan. Masih ada ngaji apa udah selesai kita ngaji? Enggak, maksudnya masih ada pertemuan lagi atau udah selesai?
Oh, makan sekarang, makan insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima kita semuanya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab puasa rumah tangga kita jadi baik, anak-anak jadi soleh dan soleha. Kemudian proyek-proyek semuanya tembus, utang-utang semuanya lunas. Yang paling terpenting bisa dekat dengan Allah pada bulan Ramadan tahun ini. Dan yang paling terpenting lagi, di akhir bulan Ramadan kita diberikan predikat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada amanah dari Mas Ridho yang nanti mau merasakan sholat 30 juz satu malam. Insya Allah nanti setelah makan kita musyawarah Mas ya, insya Allah ya. Mungkin kita di sana semalam aja ya, karena kita juga banyak kesibukan. Yang penting pernah merasakan aja ya, niatnya ya, niatul mu'min khairum min amali. Yang tidak pun tidak apa-apa, yang penting ada niat. Ya Allah, saya pengen niat sholat taraweh 30 juz tapi belum ada kemampuan nih, belum bisa karena pekerjaan. Insya Allah nanti dimusyawarahkan. Berarti insya Allah kita akan berangkat ke Temboro. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi perjalanan kita nanti. Insya Allah ya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.